Ringgit di bawah Inggris tu steady bang. Tapi duit rupiah. Wah. Kalau aku tukar 10,000 bang, dah boleh buat karung bang duit korang. Indonesia. Kenapa mereka mau datang bekerja ke Malaysia? Karena mereka tahu uang Malaysia ada nilainya. Saya tahu mata uang terendah yang ada di dunia. Dapat 1 juta, boleh Ringgit. ringgit. Gua dapat THR dari nyokap gua uang ringgit Malaysia. Totalnya 740 ringgit. Kalau dirupiahin berapa? Oh halo, hai semuanya, apa kabar korang? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke teman-teman, nah ini kita membicarakan pasal duit ya. Kalau di Malaysia itu mata uangnya ringgit, kalau Indonesia mata uangnya rupiah, kalau Amerika di sana gunakan dolar. Oke, nah di video kali ini ya, banyaknya komentar netizen itu ya, apalagi daripada netizen Konoha. Ini seakan meremehkan ringgit Malaysia. Faktanya kita sudah tahu kan, nilai mata uang ringgit itu lebih tinggi daripada negara kita. Kemana aja dia ini ya? Kali ini lelaki Malaysia ini akan sekolahkan netizen yang kata macam-macam tentang ringgit ataupun mata uang Malaysia. Oke teman-teman, kita lihat faktanya seperti apa ya. Nanti jangan koyak ya kalau sudah dibagi tahu kebenarnya. Oke teman-teman, so tanpa berlama-lama lagi, kita langsung tonton videonya. Cium. Harus saja bang. Katanya kaya ringgit di bawah bang. Ringgit di bawah Inggris tu steady bang. Tapi duit rupiah. Wah. Kalau aku tukar 1,000 bang, boleh bawa beg. Kalau aku tukar Boleh jadi jutawan 10,000 ya. bang, dah boleh buat karung bang duit korang. Duit korang masuk dalam karung. Kalau duit 10,000 Malaysia, bawa karung, bukan bawa beg, bawa karung tau. Karung yang 50 kilo beras tu isi. Lagi teruk bang duit korang. Bang, dulu bang, zaman atuk saya bang kan, duit rupiah ni kita buat bakar sampah je. Nyamuk, halau nyamuk bagus. Aduh. Koyak ini netizen ini ya. Bang, jangan panggil lah orang-orang kau balik bang. Kenapa nak cek makan kat sini bang? Kurang hidup orang makan duit sini. Nah, ada netizen yang berkomentar ya, halu aja lu bang, katanya kaya ringgit Malaysia, ringgit masih di bawah Inggris, tengoklah budak. Ya memang lah ya kan, dolar kan, janganlah bandingkan dengan negara lain kan, bandingkan pula dengan dolar ya. Oke, kita lanjut lagi, kita lihat faktanya sebenarnya seperti apa ya. Oke, ini ada pertanyaan. Dari mana uang Indonesia itu dianggap murah, Bang? Siapa tanya itu? Dengan uang Malaysia. Oke, aku jawab ya. Oke, silakan. Oke, sebab kami bila kami mau pergi keluar negara, macam aku bila mau keluar negara, kami akan pilih negara mana kami mau pergi, boleh senang mau shopping, senang mau beli barang. Dengan uang kami barang-barang lebih murah, uang kami lebih besar. Kalau pergi Singapura, kami barang dia mahal sebab uang kami murah berbanding dengan Singapura. Jadi ramai rakyat Malaysia, malah berjuta rakyat Malaysia akhirnya memilih mau pergi Indonesia kerana membawa 1,000 ringgit boleh beli berbagai-bagai barangan dengan harga yang lebih murah. Nampak tak? Jadi rakyat Malaysia ramai mau melancong berwisata ke Indonesia kerana mereka boleh beli bagai-bagai barang. Dan rakyat Malaysia paling ramai berwisata ke Indonesia. Nampak? Aku bukan kata uang kamu murah, tapi itu aku jawab, itu live. Orang yang kata uang Malaysia murah. Jadi macam kamu, kenapa kamu kerja di Malaysia? Karena kamu tahu bila bekerja di Malaysia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, uang Malaysia ini kamu boleh guna untuk buat rumah besar.
mobil besar di Indonesia. Aku tahu teman-temanku di Aceh kaya-kaya. Mereka bekerja di Malaysia cari wang. Ini bermakna wang Malaysia ada nilainya kepada rakan-rakanku, teman-temanku di Indonesia. Dan aku, bila aku ingin pergi melancong, berwisata, aku akan pilih ke Medan, ke Batam, ke Riau, ke Jakarta, ke Bali. Kerana dengan wang aku boleh guna untuk tidur di hotel lebih murah, mau bershopping lebih murah, mau beli barang lebih murah. Nampak? Nampak tak? Itu sebab aku kata begitu ada alasannya. Ramai rakyat Malaysia pergi melancong ke Indonesia kerana memang murah. Wang kami boleh beli berbagai-bagai dengan wang kami. Nampak tak? Perbezaannya ya. Benar 3 kali bang. lebih ya, 3 Kamu kali tak percaya ramai orang-orang Indonesia datang bekerja ke Malaysia kerana mereka tahu di Malaysia wang Malaysia lebih mahal. Duduk di Malaysia 2 tahun, 3 tahun, kamu lebih kaya. Boleh buat rumah besar, mobil besar. Betul tak? Kamu tanya teman-teman kamu di Malaysia, kenapa mereka suka pergi Indonesia? Kenapa? Kerana kalau mereka bawa RM1,000, wang itu kalau ditukar, dikonvert akan jadi 3 juta rupiah. Banyak Lebih ya, berjuta-juta. Dan Jadi begitu boleh jadi juga warga jutawan. Indonesia. Kenapa mereka mau datang bekerja ke Malaysia? Karena mereka tahu wang Malaysia ada nilainya. Mereka boleh jadi kaya raya. Duduk di Malaysia 10 tahun, 20 tahun kerja ladang sawit. Mereka kaya. Mereka boleh buat rumah besar. Boleh beli mobil besar. Nampak tak? Nampak? Ini realitinya PKT. Okey, aku sudah jawab. Seperti itu ya. Itulah kenapa orang-orang ya yang mungkin nilai mata uangnya itu lebih rendah daripada ringgit Malaysia. Contohnya ya Bangladesh kan, Indonesia rupiah ya, orang-orang itu yang bekerja ke Malaysia karena apa? Karena mereka tahu gaji di sini tuh lebih tinggi, mata uangnya itu lebih tinggi daripada negara kita ya. Contohnya negara Indonesia tuh ringgit itu setara dengan 3.500 rupiah ya teman-teman. 3 kali lipat lebih ya teman. Jadi janganlah macam-macam ya. Sari lihatlah ramai yang memberikan komentar yang mengatakan katanya juga ringgit itu tidak laku. Siapa cakap ya kan? Mata uang kita itu ternyata salah satu yang terendah di dunia. Kenapa boleh macam itu ya kan? Indonesia masuk ke urutan kelima mata uang terlemah di dunia. Bahkan ya? $1 sudah 16 ribuan sekarang. Kok bisa ya? Jadi berdasarkan Forbes dan artikel Kompas, rupiah kita ada di urutan kelima sebagai mata uang dengan nilai paling rendah. Urutan ini diambil berdasarkan nilai tukar mata uang terhadap US dollar. Dan yang saat ini 1 US dollar setara dengan sekitar hampir 16 ribu rupiah. Kenapa ini penting? Rupiah yang melemah bikin barang-barang impor jadi lebih mahal. Mulai dari gadget, elektronik, sampai bahan baku makanan, semuanya bakal naik harga. Buat kalian yang suka belanja barang atau just tip luar negeri, atau bahkan cuma ngopi di kafe-kafe yang bahan bakunya itu impor, pasti udah mulai kerasa banget dampaknya. Gak cuma sampai situ, hutang luar negeri Indonesia juga jadi makin banyak buat dibayar balik. Pemerintah harus keluarin lebih banyak rupiah untuk bayar hutang dalam bentuk dolar. Akibatnya, anggaran untuk pembangunan atau subsidi juga bisa ikut terganggu. Nah, gimana dampaknya ke pengusaha kecil? Udah pasti mereka juga kena imbas. 5 mata uang yang paling rendah di dunia. Kemarin udah sempat bahas yang paling tinggi, sekarang kita bahas yang paling rendah. Di nomor 5 ada rupiahnya Indonesia. 1 US dollar setara dengan 15.063 rupiah. Di nomor 4 ada SLL atau Leonnya Sierra Leone. 1 US dollar setara dengan 17.655 SLL. Di nomor 3 ada LAK atau Laotian Kip. 1 US dollar setara dengan 18.979 LAK. Dan di nomor 2 terendah ada VND atau Vietnam Dong. 1 US dollar setara dengan 23.540 VND. Dan yang paling lemah nih ada Rial Iran atau IRR. 1 US dollar setara dengan 42.275 IRR. Kenapa sih mata uang kita rupiah itu sangat lemah? Nah,
Gue bisa ngejelasin itu panjang lebar, tapi gue bakal ngejelasin itu secara singkat. Ada 2 faktor yang membuat rupiah itu kenapa sangat lemah. 1, defisit transaksi berjalan. Sederhananya, kita itu acap kali nilai impor kita jauh lebih besar dari ekspor. Kedua, kita terlalu bergantung dengan yang namanya komoditas. Itulah kenapa rupiah termasuk mata uang yang lemah. Jadi cara supaya rupiah itu punya power yang lebih kuat, nggak gampang terkoreksi karena pergerakan mata uang yang lain. 1, kita harus mengurangi ketergantungan kita pada komoditas. Kita harus bisa bikin barang jadi, R&D kita harus kuat. Terus kita harus bisa punya produk yang benar-benar bisa sustain di market secara global. Nah, kalau kita udah punya itu, maka lambat laun kekuatan mata uang kita juga akan meningkat. Rupiah terus melemah, nyaris Rp16.500. Benarkah ini yang terparah sejak krisis moneter tahun 1998? Dalam bulan Juni, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat konsisten anjlok. Per 24 Juni 2024, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tercatat Rp16.485. Presiden Joko Widodo sempat memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Gubernur Bank Indonesia terkait jebloknya nilai tukar rupiah dampak pergerakan ekonomi global. Itu menyangkut global politik dan berbagai perkembangan yang terjadi dari perekonomian di Amerika Serikat, Eropa, di RRT yang memiliki potensi pengaruh spillover ke perekonomian kita. Gubernur Bank Indonesia percaya diri dan menjamin rupiah akan menguat. Fundamentalnya ke depan rupiah akan menguat. Cuma gerakan bulan ke bulan tergantung sentimen-sentimen ini. Tapi trennya rupiah itu akan menguat. Pelemahan rupiah yang berlarut-larut membuat sejumlah produk impor menjadi lebih mahal. Salah satu barang impor yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah laptop. Ini bahkan tadi kenaikannya setelah saya berbincang dengan para pedagang disebutkan bahkan 500.000 sampai 1 juta untuk spek yang cukup tinggi. Lantas kapan kondisi ini akan membaik? Dari Jakarta, Michelle Winda, Dedi Sunandar melaporkan. Oke teman-teman, seperti itulah faktanya. Ternyata kita rupiah Indonesia itu termasuk kelima mata uang terendah di dunia ya, di dunia tahu. Oke teman-teman, nah itulah ya, sebelum kita mengatakan orang lain, mata uang negara lain, sebaiknya kita itu berkaca kepada diri kita sendiri. Apakah kita itu sudah baik atau tidak? Sebelum kita mencela orang lain, kita sadar diri dulu gitu ya teman-teman. Nah ini lagi ya, ini orang Indonesia ditanya ya, mata uang terendah di dunia itu apa katanya. Dia ada yang menjawab pula ringgit. Padahal rupiah itu kan lebih tingginya ringgit kan daripada rupiah, tapi dijawabnya pula ringgit. Gimana ini mbak-mbak ini? Oke, kita tonton dulu ya. 1 juta buat kakak kalau tahu mata uang terendah yang ada di dunia. Dapat 1 juta mata uang terendah yang ada di dunia. Rupiah no? Salah, masih 1 kali kesempatan. Apa kata? Di video Apa kak? Mata uang terendah. Aduh, Tasani tahu. Nggak tahu? Pas? Pas. Oke, 1 juta buat kakak kalau tahu mata uang terendah yang ada di dunia. Dapat 1 juta. Di dunia? Iya. Nggak tahu? Oke, thank you Dang Nek. 1 juta buat kakak kalau tahu mata uang terendah yang ada di dunia. Dapat 1 juta, boleh kerja sama. Mata uang terendah. Ringgit. Masih salah. Oke, thank you Nek. 1 juta buat kakak kalau tahu mata uang terendah yang ada di dunia. Dapat 1 juta. Zimbabwe. Masih salah, mau coba lagi? Mata uang apa kak? Mata uang terendah yang ada di dunia. Zimbabwe. Sorry salah kak. 1 juta buat bapak kalau tahu mata uang terendah yang ada di dunia. Indonesia. Masih salah. Lira. Salah. 1 juta buat kakak kalau tahu mata uang terendah yang ada di dunia. Kak tahu mungkin? Bebas tebak. Bebas tebak. Tebak aja. Mata uang terendah. Zimbabwe masih salah. Ringgit versus rupiah. Guys, kali ini kita bakal ngulik mata uang dari negeri jiran. Apalagi kalau bukan mata uang ringgit secara fisik, pecahan kertas ringgit ada yang terbuat dari kertas, ada juga yang terbuat dari plastik. Dengan ini, uangnya nggak gampang sobek ataupun basah. Warna-warni ya duitnya. Nah, semakin besar nominalnya, semakin besar juga pecahan kertasnya. Ada pecahan 1 ringgit, pecahan 5 ringgit,
Ini pecahan 10 ringgit. Terus ada pecahan 20 ringgit, pecahan 50 ringgit, dan yang paling gede, pecahan 100 ringgit. Itu dia guys, pecahan kertas ringgit Malaysia. Ada yang punya nggak di rumah? Komen di bawah ya. Alhamdulillah. Menarik di hari libur, delaynya kayaknya agak lumayan lama ya. Tadi gue setengah jam baru dikasih orderan dan pas banget tadi gue dapat orderan pertama nganterin ke daerah Sudirman di Mori Tower. Mori Tower tuh deket di Benhil ya. Pas banget turun, tau nggak, tadi gue dikasih tip sama customernya. Kirain gue tuh uang apa gitu ya. Pas gue lihat ya ternyata gue dikasih uang ringgit. Jadi gue dikasih tip uang ringgit, ini ada 5 ringgit, 1 ringgit, dan 20 ringgit. Jadi 26 ringgit. Gue nggak tahu sih sekarang per ringgitnya berapa rupiah. Tapi ya lumayan lah, mungkin ini juga nggak bakalan gue pakai, tapi buat koleksi aja sih. Ini dia Bank Negara Malaysia. Gue dikasih 26 ringgit. Alhamdulillah, buat koleksi lah. Ini kayaknya nggak bakalan gue jajanin sih. Alhamdulillah. Gua dapat THR dari nyokap gua uang ringgit Malaysia, totalnya 740 ringgit. Kalau dirupiahin berapa duit ya? Mari kita tukerin, let's go. Jadi nukerinya itu gampang banget, kalian bisa nukerinya di money changer atau di bank. Jika kalian mau nukerin uang asing ke rupiah disebutnya tuh kurs jual. Nah kalau kalian misalkan mau beli uang asing, posisinya misalkan kalian lagi liburan ke Malaysia, kalian harus nukerin uang rupiah ke ringgit, disebutnya tuh kurs beli. Karena ke bank itu terlalu jauh, ya udah gua mau yang dekat-dekat aja, yaitu di money changer terdekat. Sekarang gua udah nyampe di money changer, gak jauh dari rumah. Kira-kira kurs jualnya seimbang gak ya sama kurs beli? Kalau kurs jual 1 ringgitnya? Kalau boleh tahu kenapa dari uang gede sama uang kecil harganya beda? Oh emang kayak gitu. Disebut uang kecil dari berapa ringgit misalkan? Di bawah 50. Misalkan kalau nggak laku itu kalau misalkan sobek ya sobek, terus kalau misalkan udah nggak ada kepingannya, sobeknya hilang gitu. Oh hilang. Tapi kalau misalkan sobek masih ada sambungannya, itu bisa masih saya tukar 700 dikali 3150, 60 dikali 2500. Jadi di sini juga bisa nukerin uang ringgit, Singapura, Amerika, sama Saudi. Total kurs jualnya adalah 2.305.000 dari 740 ringgit. Kurs beli mata uang Malaysia sekarang tuh 3.300 dalam 1 ringgitnya. Tadi kurs jualnya 740 ringgit dirupiahin menjadi 2.305.000. Oke teman-teman, nah kita bahas ya, tadi juga dikatakannya ada yang menjawab itu mata uang terendah di dunia itu, ada juga yang menjawab rupiah. Mungkin itu aja yang dia tahu kan, mata uang daripada negara luar. Tapi yang mengejutkan ada pula yang menjawab mata uang terendah itu tadi katanya ringgit ya. Oke, nah ringgit tak mungkin lah ya kan, ada juga negara kita pun lagi rendah sebenarnya ya. Tapi kemungkinan kita positive thinking ya kan, kakak itu hanya tahu mata uang ringgit dan rupiah saja, dia jawab saja ya ringgit, tapi kena belajar dulu ya mbak. Oke, nah selanjutnya ada juga ya, nah tadi juga ada ya satu lagi mas-mas ojol ya, ojek online itu ya, dia mendapatkan mungkin customer Malaysia yang berbaik hati, memberikan dia tips dengan uang ringgit ya, tadi 20 ringgit, ada 5 ringgit, ada 1 ringgit, totalnya 26 ringgit. Lumayan juga ya, dan dikatakannya dia tidak mau tukarkan itu, padahal kalau mau ditukarkan juga ya 100.000 lebih. Nah tapi ya buat koleksi gitu kan, uang Malaysia gitu lain kan, beza dengan rupiah, jadi dia untuk simpan ya masuk gitu ya. Apapun kita jangan menilai negara orang dulu sesuatu ya kan, karena saya lihat banyak sekali ya netizen memberikan komentar ya, katanya uang ringgit itu tidak laku di dunia, ada juga katanya tidak laku di negara mana lah itu ya. Itulah ya kan, percaya sangat dengan channel-channel hoax ini ya, termakan lah itu kan. So segitu aja video kali ini, kalian boleh bebas berikan komentarnya di ruang komen di bawah. So terima kasih, see you on my next video, bye.